Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Gede Ngurah Dananjaya Kajang atau saya akrab dipanggil Rahdi, yang dimana saya adalah seorang mahasiswa dari program studi Pendidikan Teknik Informatika semester 6 dari kelas Sistem Cerdas kelas D1, yang dimana di video ini saya akan memberikan sedikit demonstrasi dan juga menjelaskan mengenai tugas UAS saya dalam mata kuliah pengenalan pola. Yang dimana di sini saya membangun sebuah model prediksi dengan LSTM, yang dimana topiknya itu yang saya angkat adalah analisis dan juga prediksi urutan aktivitas pengguna pada sesi web dengan deep learning berbasis LSTM. Nah, jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sedikit gambaran permasalahannya, di mana yang saya temukan dalam dunia industri digital modern itu, kita perlu memahami perilaku pengguna saat dia berinteraksi dengan aplikasi web ataupun platform e-commerce yang benar-benar sekarang sedang tren. Jadi sangat krusial. Nah, permasalahan nyata itu kemudian saya angkat dalam proyek ini, yang dimana bisa dibilang proyek ini adalah prediksi alur sesi aktivitas pengguna atau user session head prediction pada sebuah server web. Nah, kenapa masalah ini penting? Jadi ada tiga poin yang saya angkat. Yang pertama mengenai optimasi UX atau user experience, di mana jika kita sudah memprediksi halaman atau fitur apa yang akan diakses pengguna selanjutnya, sistem akan dapat melakukan prefetching data atau memuat data lebih awal sebelum di-load oleh user. Jadi waktu untuk memuat halaman menjadi jauh lebih instan. Lalu poin yang kedua mengenai sistem rekomendasi dinamis, yang dimana eh, ini memungkinkan platform menyajikan rekomendasi produk, promo, dan juga konten yang sangat kontekstual sesuai dengan alur navigasi yang sedang dilewati oleh pengguna saat itu juga. Lalu ada juga yang ketiga adalah deteksi anomali atau kita mendeteksi keamanan cyber dari platform kita, yang dimana ini akan membantu tim keamanan mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time pada pengembangan selanjutnya. Jadi, tapi yang saya kembangkan ini masih versi yang model sederhananya. Jadi jika alur navigasi pengguna itu tiba-tiba berbelok ke skenario ekstrim yang tidak logis gitu, misalnya mencoba untuk mengakses area sensitif berulang kali secara tidak wajar, itu akan memicu sistem melakukan langkah mitigasi keamanan. Oke, jadi untuk memodalkan masalah ini ke dalam pembelajaran mesin atau machine learning ataupun deep learning, jadi riwayat pengguna itu saya konversikan menjadi data urutan atau sequence, yang dimana representasi karakter saya menggunakan representasi karakter sebagai endpoint-nya. Jadi setiap aksi atau bisa dianggap halaman yang dikunjungi oleh pengguna itu diwakili oleh sebuah karakter unik yang kapital saya gunakan di sini. Yang dimana di antaranya itu ada tujuh tujuh aktivitas atau endpoint yang saya tentukan. Yang pertama adalah home, halaman home dengan huruf H, lalu browse dengan huruf B, lalu view dengan huruf V, lalu ada L untuk login, lalu ada S untuk success, lalu ada P untuk payment, dan juga F untuk fail. Nah, di sini eh, mengenai fitur dari rekayasa datanya yang dimana ada dua fitur. Yang pertama mengenai urutan historis atau X, yang dimana itu adalah sequence input yang dibatasi sepanjang jendela geser dinamis. Jadi pada kalau di code nanti masuk di code itu saya set itu sequence length-nya itu uh, 10, dan dimana urutan karakter itu dipetakan ke indeks integer. Lalu juga ada target prediksi yaitu Y, karena kita menggunakan skema sekuensial yang saling bergeser. Jadi target Y itu bergeser satu langkah ke depan dari X. Dan dimana di sini saya menggunakan skema many to many. Jadi sebelum masuk ke penjelasan mengenai skema many to many, saya akan menjelaskan mengenai datasetnya. Yang dimana di sini saya menggunakan dataset generator karena keterbatasan yang saya alami untuk mengakses log server milik industri yang tentunya sangat bersifat rahasia. Jadi proyek ini saya masih menggunakan
dataset fiktif, tapi saya usahakan untuk tetap terstruktur. Yang saya rancang menggunakan eh, code dataset generator. Nah, jadi walaupun dataset yang saya bangun ini adalah fiktif, tapi dataset ini merepresentasikan kasus nyata secara akurat karena dibangun menggunakan konsep behavioral persona modeling, yang dimana alur aktivitas itu tidak digenerate secara acak gitu. Jadi dikelompokkan ke dalam 5 tipe, yang saya kelompokkan ke dalam 5 tipe. Mungkin sambil dilihat di dataset generatornya di sini. Ini sekedar gambaran dasar sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai code-nya. Jadi sembari melihat di sini saya memodelkan 5 persona, yang dimana yang pertama itu ada persona yang pertama adalah mewakilkan user atau pengguna yang bisa dikatakan sebagai scroller. Jadi sering melihat-lihat jendela-jendela atau etalase-etalase, dan di mana itu biasanya polanya dia ada di home lalu di browse segala macam, yang mana mereka biasanya melakukan pencarian berulang kali tanpa melihat detail barang, lalu balik lagi ke home lalu mencari yang lainnya. Jadi yang kedua itu ada surveyor atau orang-orang yang sering survei barang itu, biasanya mereka itu eh, pengguna yang aktif meneliti spesifikasi barang secara mendalam sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk membeli barang tersebut. Lalu pesona yang ketiga adalah pembeli normal, yang dimana pembeli normal ini tentunya mewakili aktivitas transaksi yang ideal dari seorang pembeli pada website e-commerce. Lalu yang keempat adalah pengguna pengguna yang lalai. Pengguna yang lalai ini biasanya adalah perilaku manusiawi yang umum terjadi di mana ada kesalahan input kredensial sebelum transaksi itu diselesaikan. Lalu ada anomali di persona kelima. Persona kelima saya bagi menjadi 5A dan 5B, yang dimana melakukan anomali jika ada upaya untuk peretasan akun secara paksa yang dilakukan oleh aktor jahat ataupun bot kriminal. Itu biasanya aktivitas mereka akan ada di membuka login lalu mendapatkan gagal secara bertubi-tubi hingga jumlah yang dirasa tidak masuk akal. Yang dimana saya membayangkan itu sekitar 5 sampai 8. Lalu ada anomali yang kedua yaitu bot scraper, istilahnya, yang dimana ini adalah script bot otomatis dari pihak ketiga yang diarahkan memang untuk menjatuhkan pesaing dengan mengambil atau mencari informasi harga dan katalog produk gitu secara tidak sah. Nah, kenapa saya rasa pendekatan yang saya lakukan ini cukup valid? Itu yang pertama adalah karena masih ketergantungan terhadap temporal, yang dimana sangat cocok untuk penerapan model LSTM yang dilatih untuk memahami bahwa setelah karakter L misalkan untuk login itu, kemungkinan untuk munculnya S untuk sukses ataupun F untuk fail itu lebih tinggi daripada mereka itu setelah login langsung loncat ke payment gitu, ke aktivitas payment. Dan juga kombinasi rute yang terstruktur secara probabilistik ini memaksa LSTM itu untuk membedakan rute transaksi normal versus rute transaksi yang anomali gitu. Jadi serangan cyber secara akurat tuh hanya berdasarkan transisi sequence aktivitasnya. Oke, sekarang kembali lagi ke skema jaringan yang saya pilih, yaitu mengenai menggunakan many to many. Jadi proyek ini tuh menetapkan pilihan pada skema many to many, saya tetapkan pada many to many, di mana panjang urutan masukan itu diselaraskan sepenuhnya dengan panjang urutan target keluaran gitu. Jadi eh, cara kerjanya yang bisa saya jelaskan, sepemahaman saya bangun itu adalah di skema ini yang dimana prediksi itu dilakukan setiap detik aktivitas. Jadi ketika pengguna itu melakukan navigasi, setiap satu langkah aktivitas yang dilakukan akan langsung memicu model untuk menghasilkan proyeksi aktivitas berikutnya juga. Jadi model tidak perlu menunggu pengguna menyelesaikan seluruh sesi kunjungannya hanya untuk menyelesaikan satu prediksi tunggal di akhir sesinya. Dan juga selama data mengalir di sepanjang langkah waktu itu, sel LSTM akan terus memperbarui kondisi memori internalnya
dan meneruskan informasi tersebut ke langkah berikutnya. Jadi setiap kali ada karakter yang baru yang masuk, model akan menggabungkan riwayat masa lalu yang diingatnya dengan data baru eh, yang akan menghasilkan prediksi real time untuk terus diperbaharui kepada pengembangan yang lebih-lebih lanjut lagi. Jadi di sini ada sedikit peran penting dari lapisan time distributed. Jadi lapisan time distributed ini memungkus lapisan dense gitu atau klasifikasi yang memegang peranan kunci untuk mewujudkan many to many yang efisien. Jadi di sini eh, penerapan klasifikasi mandiri itu lapisan ini tuh bertindak sebagai dia yang menjembatani antara penerapan eh, lapisan linear dense dan fungsi aktivasi softmax ke setiap hasil kondisi tersembunyi di sel LSTM. Oke, jadi mungkin saja bisa saya jelaskan sedikit bisa saya jelaskan mengenai eh, ya latar belakang atau alasan penguat saya untuk mengangkat kasus ini. Jadi kita sekarang bisa masuk ke lebih lanjut ke penjelasan code-nya, kode dari model yang saya bangun. Jadi di sini saya masuk ke program dataset generator terlebih dahulu, yang tentu saja sesuai namanya berfungsi untuk menggenerate dataset. Seperti saya bilang tadi, dataset sintetik. Jadi yang pertama itu saya import library random. Jadi ini itu fungsinya untuk mengimpor modul bawaan Python untuk menghasilkan angka acak gitu. Untuk eh, tidak hanya angka nilai yang acak untuk menentukan distribusi persona gitu. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi fungsi def generate advanced log. Jadi di fungsi ini itu kita di sini mendefinisikan fungsi pembuat log aktivitas dengan parameter target panjang karakter log default itu sebesar 30.000 karakter di sini saya set untuk target length-nya. Lalu selanjutnya itu di sini ada fungsi untuk menginisialisasi list kosong, yang dimana ini akan digunakan untuk menampung seluruh karakter aktivitas tadi dan melakukan loop penciptaan sesi pengguna secara terus-menerus selama total karakter yang terkumpul belum mencapai target panjang data. Nah, di sini variabel persona itu juga memiliki nilai float antara 0,0 hingga 1,0 untuk menentukan tipe pengunjung. Nah, di sini yang pertama ada nilai acak lebih kecil daripada 0 sampai 0,30, 0,30 itu saya tentukan untuk scroller yang biasanya itu sesinya dimulai dengan mereka ke home dulu lalu mereka melakukan banyak aksi browse gitu hingga 2 sampai 6 kali. Lalu selanjutnya ada untuk persona yang selanjutnya itu lebih kecil eh, lebih besar daripada 0,30 tapi lebih kecil dari 0,55 yang dimana ini saya saya tentukan untuk orang-orang yang biasanya bisa dibilang surveyor ya. Jadi mereka tuh biasanya sesinya dimulai dengan mereka ke home dulu lalu melakukan pencarian hingga dan mereka melakukan view secara mendalam untuk mensurvei produk untuk lebih mempertimbangkan lagi sebelum mereka melakukan transaksi gitu. Lalu selanjutnya di sini ada persoalan selanjutnya itu dari nilai 0,55 sampai 0,8 itu saya simulasikan sebagai persona pembeli yang normal seharusnya. Di mana mereka itu biasanya melakukan satu rangkaian transaksi lengkap yang lurus gitu. Jadi tentunya mereka biasanya akan ke home dulu. Di home mereka sudah selesai login, sukses mereka ada di home, mereka browse, view, lalu mereka lakukan payment dan kembali lagi ke home. Gitu. Lalu selanjutnya di sini ada nilai antara 0,8 sampai 0,9 itu saya inisiasikan untuk pesona yang pengguna pengguna-pengguna yang sering typo. Di mana ini tuh mencerminkan kegagalan login pertama kali ya lalu berhasil login di kesempatan kedua gitu. Lalu selanjutnya ada dari 0,90 sampai 0,95 itu nilai nilainya ini di saya inisiasikan untuk anomali serangan brute force yang dimana biasanya sesi itu dicirikan dengan adanya
aktivitas untuk request login secara berturut-turut yang tidak masuk akal gitu. Lalu setelah itu ada untuk di atas 0,995 itu bisa dikategorikan sebagai board scraper ya, di mana mereka itu biasanya mengakses halaman detail produk, lalu bertubi-tubi mereka bertubi-tubi melakukan aksi untuk mengakses detail produk gitu tanpa melakukan aktivitas pencarian atau login gitu. Nah, ini tuh lalu di terakhir itu ada fungsi untuk menambahkan seluruh karakter dari sesi terpilih tadi ke dalam akumulator log utama tadi dan menggabungkan seluruh list karakternya gitu. Jadi itu adalah penjelasan code untuk code dataset generator. Sekarang kita masuk ke modelnya, model LSTM. Nah, jadi di sini ada untuk sel pertama, tentunya saya melakukan import library yang saya butuhkan untuk membangun model. Lalu selanjutnya di sel kedua ada file name yang dimana tugasnya untuk membuka file log aktivitas pengguna yang sudah atau yang merupakan keluaran output dari kode dataset generator. Nah, di sini tuh dia akan membaca seluruh isinya dan mengubah seluruh teks menjadi huruf kapital ya. Jadi untuk case sensitif. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk set row, yang dimana di sini mengambil karakter unik, tentunya karakter yang diurutkan secara alfabet, dan juga dua kamus itu kemudian dibuat char to integer untuk mengubah karakter menjadi angka saat proses pelatihan dan juga integer to char untuk memetakan kembali hasil prediksi angka. Lalu selanjutnya ada enchar, selalu ada vocab itu dan lain-lain dan sampai print di bawahnya itu adalah untuk menghitung total panjang string log. Jadi total ukuran kosakata unik itu berapa. Lalu selanjutnya ini ada untuk sequence length sama dengan 10 dan lain-lain di data X, data Y ini adalah menetapkan lebar jendela geser geser jendela geser urutan atau sequence window yang panjangnya itu saya tetapkan 10. Lalu ada di sini for itu looping melakukan sliding window dengan pergeseran sebesar satu langkah yang dimana input dari sequence in itu mengambil 10 karakter saat ini sedangkan target sequence out itu mengambil 10 karakter yang digeser satu indeks ke depan. Jadi itu yang dimaksud dengan pola many to many yang saya rancang. Jadi eh, tidak banyaknya input itu tidak hanya mempertimbangkan satu keluaran saja. Lalu selanjutnya ada n patterns itu dan di bawahnya ada x itu adalah np reshape eh, x sama dengan np reshape dan juga x sama dengan x itu adalah fungsi untuk mengubah dimensi array menjadi format 3D. Jadi ini wajib untuk diterima oleh lapisan LSTM keras. Jadi nilai dibagi dengan n vocab agar tetap berada di rentang 0,1 atau dinormalisasi 0 atau 1. Lalu selanjutnya ada yaitu kategorikal ini adalah untuk mengkonversi data target integer menjadi format rentang representasi one hot encoding berdimensi 3D. Lalu selanjutnya ada untuk di, di sel ketiga mengenai model, yang dimana di sini fungsinya untuk membuat model sekuensial untuk menambahkan LSTM lapisan pertama dengan 256 unit memori. Mana di sini bisa dilihat di input shape di sini sebelum input shape. Nah, sedangkan untuk input shape-nya itu none, saya gunakan itu agar model itu siap diuji dengan menggunakan berapapun input. Tidak harus terpaku dengan masukkan 10 input gitu. Jadi mereka bisa lebih dinamis, model ini bisa lebih dinamis. Lalu selanjutnya model di sini didefinisikan atau saya menumpuk lapisan LSTM kedua dengan 256 unit memori untuk mengekstrak relasi memori sekuensial yang lebih dalam. Dan juga di sini saya buat didukung dengan dropout 20%. Nah,
Setelah itu saya menambahkan lapisan pembungkus time distributed dense dengan aktivasi softmax. Di mana lapisan ini tuh mengklasifikasikan distribusi probabilitas dari ketujuh kelas halaman secara mandiri di setiap langkah waktu sequence. Oke, setelah itu ada mengompilasi model dengan fungsi kerugian kategorikal Rosentropi dan pengoptimalan Adam, optimizer Adam, itu untuk mencetak ringkasan total parameter arsitektur model. Ini outputnya bisa dilihat di sini. Ada total parameter, trainable parameter, dan non-trainable parameternya nol. Semuanya lengkap. Oke, di sel selanjutnya itu di sini bisa dilihat ada file path, yang mana file path ini itu fungsinya adalah tentu untuk mengatur konfigurasi checkpoint, penyimpanan bobot otomatis saat nilai loss mencatat hasil terbaik baru, gitu. Kemudian melatih model selama 100 epoch di sini saya gunakan. Selanjutnya ini valpet ini bisa diganti segala macam. Lalu untuk apa namanya? eh valpet ini dilihat outputnya bisa di sebelah kiri di sini. Ini ada banyak hasil training saya. Lalu lanjut setelah menjalankan 100 epoch itu kemudian ada mendefinisikan fungsi, tentunya ini masuk di main programnya, main cell. Yang pertama itu mendefinisikan fungsi inferensi dinamis untuk memproyeksikan beberapa langkah navigasi ke depan berdasarkan masukan riwayat aktivitas yang diketik gitu. Dan di mana ada fungsi pattern, dalam kurung char to integer seperti yang saya sampaikan tadi, itu fungsi untuk mengonversi teks input pengguna menjadi representasi integer, mengubah eh, dimensinya ke format tensor eh, 3D dinamis, menormalisasikannya, dan juga meminta model untuk melakukan prediksi. Nah, prediksi langkah waktu paling akhir atau min satu itu diambil untuk mengevaluasi peluang transisi berikutnya. Setelah itu ada top 3 indis indices itu mengambil tiga indeks halaman dengan probabilitas tertinggi dari hasil prediksi pertama untuk dijadikan tiga skenario rute navigasi masa depan. Prediknya itu. Ini kemudian ada for brands apa namanya? For brands IDX itu fungsinya adalah mengevaluasi tiap skenario yang dijalankan, jadi mengandalkan pola masukan, menghitung persentase probabilitas awal skenario, dan juga menghubungkan antara karakter prediksi langkah pertama ke riwayat masukan awal. Itu. Lalu setelahnya itu ada for, ada looping yang dilakukan untuk melakukan perulangan auto regresif berantai untuk sisa langkah prediksi lainnya. Itu step min satu, di mana model ini memprediksi transisi selanjutnya menggunakan pola historis yang terus-menerus diperbarui secara dinamis, mengambil karakter terkuat dengan argumen probabilitas maksimum dan menambahkannya ke memori sequence untuk iterasi langkah berikutnya. Oke, sini setelah sudah sempat heran dengan 100 epoch eh, dari log pelatihan dan juga hasil uji coba yang interaktif ini, eh, yang bisa kita analisis itu yang pertama di epoch pertama itu nilai loss itu dimulai dari 1390, 1000, ya 1003 pas 3000 ini. Ini pada Evo pertama, jadi model itu memiliki ketidakpastian yang sangat tinggi karena belum memahami aturan transisi log aktivitas. Namun di epoch menengah itu dari epoch ya 10 sampai 20 nilai loss mulai meluncur turun dengan sangat tajam, sangat tajam bisa dibilang, yang dimana penurunan loss ini itu
membuktikan keunggulan skema many to many untuk menghitung nilai kerugian di setiap langkah waktu navigasi sehingga model itu mendapatkan umpan balik gradien yang padat. Lalu di epoch terakhir itu model berhasil konvergen dengan stabil pada nilai loss akhir sebesar 0,4287 tanpa adanya indikasi overfitting ya berkat regulasi yang saya terapkan adanya dropout 10%, yang dimana kalau kita analisis berdasarkan pengujian kasus nyata kita melihat di sini saya menginputkan sesi pengguna, contohnya yaitu saya login, lalu ke home, lalu saya browse, saya melihat-lihat, lalu saya fail, tiba-tiba fail, lalu saya login, fail, 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 saya mengirim request fail yang cukup banyak. Nah, di situ ada tiga skenario yang dikeluarkan, di mana skenario A itu dianggap yang paling logis atau yang dominan dengan probabilitas awal itu 87,9%, di mana prediksi ke depannya setelah saya fail itu saya akan ke home dan segala macamnya. Lalu selanjutnya di sini kita bisa coba sambil di kita run, tapi coba saya run dulu. Saya memasukkan contoh aktivitas ya, mungkin saya akan ke home dulu. Coba aktivitas normal, home, terus ke browse view, HBV, login, sukses, ke home lagi, login ke browse, login, tiba-tiba, lalu fail, 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 fail. Nah, kok di sini bisa dilihat dari prediksi ke depannya itu cukup cukup apa namanya cukup anomali dari apa namanya dari log aktivitas yang saya inputkan, di mana juga ketika saya membangunnya banyak banyak file yang saya inputkan, jadi seharusnya sudah diketahui adanya keanomalian di sana. Lalu apalagi yang bisa saya jelaskan, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai model saya. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam membangun model ini. Namun saya harap model ini merupakan sebuah alternatif solusi dari permasalahan yang saya angkat, yang dimana mungkin masih banyak, tentunya masih banyak, bukan mungkin, tentunya masih banyak eh, memerlukan pengembangan-pengembangan lebih lanjut lagi untuk lebih akurat dan segala macamnya. Eh, tapi untuk sampai saat ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video ini dan mensupport saya selalu untuk mengembangkan model ini, dan mungkin akan saya kembangkan lagi lebih lanjut seiring video ini terunggah. Masih akan saya terus lakukan pengembangan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oleh karena itu, saya tutup video ini dengan terima kasih dan mohon maaf apabila ada dalam video ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.